Adil dan Lestari. Ya, saya Hendrikus Adam, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat, mewakili keluarga besar Walhi Kalimantan Barat. Saya ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terhadap bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang menimpa saudara-saudara kami yang ada di daerah dan pada saat sekarang ini masih menghadapi situasi bencana ekologis tersebut dan kita berharap agar proses evakuasi bisa berjalan lancar dan bencana banjir bisa segera berlalu agar saudara-saudara yang saat sekarang ini menghadapi bencana ini bisa kembali beraktivitas untuk melakukan kegiatan sehari-hari, terutama melakukan upaya-upaya pemulihan atas situasi yang dihadapi. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang besar, yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perjalanan sejarahnya, provinsi yang kita tinggali ini sebetulnya telah babak belur karena proses-proses ekstraksi sumber daya alam sudah berlangsung sangat lama, mulai dari ada HPH misalnya, lalu kemudian illegal logging, pemberian izin konsesi alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam skalanya yang relatif sangat luas, yang membabat hutan yang juga sangat besar, lalu izin pertambangan kegiatan penambangan ilegal juga yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan hidup lalu kemudian penangkalan sungai, lalu ada juga misalnya perkebunan pangan yang bahkan saat sekarang ini juga kembali ditabuh yang akan dibangun di Kalimantan Barat, salah satu provinsinya misalnya, serta tentu saja aktivitas-aktivitas yang sampai sekarang ini berkaitan dengan alih fungsi lahan yang masih terjadi. Nah, proses-proses perusakan alam yang berlangsung lama tersebut dan bahkan hingga saat sekarang ini masih terjadi melalui alih fungsi lahan dari wilayah berhutan menjadi areal perkebunan dan lain sebagainya, yang menyebabkan kemudian tutupan hutan, lalu kemudian wilayah penyangga, tangkapan air kemudian hilang. Tentu bagi kita ini menjadi sumber masalah utama persoalan bencana ekologis, khususnya banjir yang pada saat sekarang ini melanda di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Dan tentu ini kemudian menjadi penting untuk jadi perhatian kita bersama agar wilayah-wilayah yang harusnya jadi penyangga ini bisa dipertahankan, bukan justru kemudian terus diperluas hilangnya tutupan hutannya dengan terjadinya deforestasi, misalnya degradasi lingkungan, sehingga kemudian bisa berdampak serius juga pada persoalan-persoalan lingkungan sebagaimana yang terjadi saat sekarang ini. Bencana ekologis banjir yang seringkali terjadi di Kalimantan Barat dan saat sekarang ini begitu meluas melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mesti menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah, bagi pembuat kebijakan, termasuk juga segenap warga, karena kita semua sebetulnya memiliki kepentingan agar bencana demi bencana di Kalimantan Barat tidak terjadi. Nah, karena itu kita berharap kepada pembuat kebijakan untuk menghentikan pemberian izin
pembukaan hutan lahan ya dalam skala yang luas, dan bukan justru mempromosikan aktivitas deforestasi untuk ditanami dengan sawit dan lain sebagainya. Karena ini justru bertolak belakang dengan upaya untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana. Nah, hentikan deforestasi, perusakan hutan dalam skalanya yang masif, lalu dengan tegas juga tentu saja melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan masif yang ada di daerah kita. Karena apa? Karena jika hutan dalam luasannya 200 hektar saja dibabat pada hari yang bersamaan, dan pada hari yang bersamaan juga misalnya disertai dengan proses penanaman, maka tidak akan sebanding dengan bagaimana kemudian kualitas lingkungan hidup itu bisa tetap terjaga. Jadi daya dukung dan daya tampungnya pasti kemudian akan mengalami persoalan yang sangat serius. Dan ketika bencana ekologis itu terjadi, sebagaimana bencana banjir yang terjadi hari ini, dia tidak akan pernah pilih kasih. Siapapun berpotensi menjadi korban dari bencana ekologis itu. Hanya saja memang cara setiap orang yang meresponnya berbeda-beda. Satu kampung mengalami banjir misalnya, maka ya bagi mereka yang punya biaya, mereka bisa tinggal di satu penginapan selama masa bencana itu berlalu. Sementara yang tidak punya biaya, dia hanya bisa mendirikan pondok atau numpang tinggal di rumah keluarganya. Nah, karena itu ketika bencana ekologis ini terjadi, maka semua akan menanggung akibatnya, dan biaya ya, waktu, tenaga, pikiran dan biaya akan dikerahkan semuanya, dan pada akhirnya itu juga akan merugikan baik itu masyarakat sendiri maupun pemerintah ya, selaku pembuat kebijakan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar warganya bisa hidup sejahtera, terhindar dari sejumlah bencana-bencana ekologis akibat kerusakan sumber daya alam yang parah akibat dari tindakan kita sendiri. Sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, atas bencana ekologis banjir yang terjadi, sekali lagi kami menyampaikan turut prihatin ya. Semoga saudara-saudara yang menjadi korban dari bencana banjir ini tetap kuat ya dalam menghadapi situasi yang ada saat sekarang ini. Salam adil dan lestari.